Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak, Ibu, jamaah Masjid Qaula Gusti rahimahullah yang selalu Allah, marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita, terutama kenikmatan iman, Islam, kesempatan kesehatan. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dimudahkan, diringankan untuk berangkat menuju masjid yang mulia ini untuk menjalankan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah ridho, insya Allah selalu mendapatkan barakahnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat wa salam kita sampaikan pada junjungan kita, panutan kita, Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan suri teladan buat kita. Insya Allah kita bisa mengikuti apa yang pernah dilakukan oleh beliau dan kita tunggu syafaatnya di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimahullah yang sudah dilakukan Allah, alhamdulillah sudah di bulan Ramadan ini kita menjalankan ibadah puasa, ibadah amalan-amalan yang lain. Alhamdulillah sudah 4 hari 4 atau 5 ji? 5 ya, alhamdulillah. Ternyata baru kemarin 1 Ramadan ditetapkan, hari ini sudah kita mendapatkan 5 hari. Ini luar biasa bagi kita bisa menjalankan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini dengan penuh kesabaran, penuh keikhlasan karena Allah, dan insya Allah selalu dimudahkan dan diringankan. Contohnya pada kesempatan ini kita bisa menjalankan muamalah-muamalah, terutama ibadah maktuh. Bapak Ibu jamaah Masjid Qaula Gusti rahimahullah yang selalu dimuliakan Allah, pada kesempatan pagi hari ini saya akan melanjutkan dari yang kemarin terkait dengan muhsin ya. Jadi sesuai di surat An-Nahl ayat 128, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Shadaqallahu. Nah, di dalam surat An-Nahl ayat 128 ini mengandung makna atau artinya sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, di sini ada makna kebaikan yang tentu saja setiap orang selalu berkeinginan untuk berbuat baik. Nah, tentu saja untuk berbuat baik itu sebenarnya kata baik itu dimudah kita ucapkan, tapi sulit untuk kita laksanakan. Karena apa? Karena ada mengandung makna kebaikan di sini bisa kita dikatakan kebaikan yang betul-betul baik karena Allah. Dan tentu saja efek dari kebaikan karena Allah itu akan bisa memberikan nilai-nilai positif pada diri kita ataupun orang lain. Kalau kita berprasangka buruk kepada orang lain, ini secara tidak langsung hati kita itu berontak, hati kita itu akan menentang. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan apa yang kita rasakan. Tapi mulut ini akan berbuat yang berbeda. Makanya untuk berbuat baik itu memang harus betul-betul dilandasikan Allah, niat karena Allah. Kalau kita sudah niat karena Allah, insya Allah apa yang kita lakukan akan baik, apa yang kita perbuat akan baik. Nah,
Sehingga di dalam surat An-Nahl itu disebutkan bahwa untuk menuju ihsan, kebaikan, orang selalu berbuat baik, itu ada aspek-aspek bagaimana kita bisa menuju muhsin atau orang yang berbuat baik. Jadi perlu digarisbawahi di sini bahwa untuk menjadi orang muhsin berarti mencapai tingkat ihsan dalam Islam, yaitu beribadah dan berbuat baik dengan kesadaran penuh bahwa kita berbuat baik dengan kesadaran penuh dan berbuat baik dengan kesadaran penuh, baik bahwa Allah selalu melihat kita, bahwa kita itu selalu diawasi oleh Allah. Apapun yang kita lakukan itu selalu diawasi oleh Allah, walaupun itu sifatnya boleh. Contohnya misalnya Bapak Ibu orang mengajarkan ibadah puasa, walaupun Allah tidak melihat, tapi kita untuk makan di siang hari itu juga akan berpikir, wah nanti saya datang. Tapi Allah tidak akan secara langsung melihatnya, tidak secara langsung mengawasi. Tapi karena kita punya keyakinan bahwa ini bagian dari ibadah yang diawasi oleh Allah. Kalau kita tidak punya niat di situ, kita tidak punya hati bahwa atau pemikiran bahwa Allah itu ada di kanan kiri kita, Allah itu melihat kita, mengawasi kita, ya kita kan dengan diam-diam, entah itu kalau misalnya haus akan minum, kalau misalnya lapar akan makan. Bahkan kalau kita itu sudah, hati kita itu ada sesuatu yang berontak, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, itu akan menimbulkan apa? Kemarahan. Tapi karena kita niat kepada Allah dengan berpuasa di bulan Ramadan ini, insya Allah kesabaran dalam hati kita akan terbentuk. Karena kita yakin bahwa kita berbuat baik itu, kita sabar itu bagian dari rangkaian kita untuk ibadah kepada Allah. Sehingga kita akan sempurna ibadah kita. Sehingga sesuatu yang dilandasi dengan kebaikan, sesuatu yang dilandasi niat, insya Allah semuanya akan dimudahkan dan diringankan oleh Allah. Nah, aspek yang pertama kemarin sudah kita sampaikan, yaitu aspek spiritual atau ihsan dalam berhubungan kepada Allah. Saya langsung aja, yaitu kesadaran akan kehadiran Allah. Tadi sudah kita sampaikan bahwa kita selalu, Allah itu hadir di depan kita, Allah hadir di kanan kiri kita. Sehingga kita mau tidak mau dalam melaksanakan ibadah, baik itu ibadah di bulan Ramadan atau ibadah di bulan yang lain, kalau kita meyakini itu, insya Allah semuanya akan dimudahkan, semuanya akan diringankan. Dan tentu saja hasil dari apa yang kita lakukan itu, karena kita muhsin, sehingga kita akan ringan hati kita, detak jantung kita akan tertata dengan baik. Coba kalau kita itu marah, detak jantung kita akan kencang sekali, bahkan napas kita tidak bisa terkendali. Karena apa? Kita emosi, kita marah. Tapi karena kehadiran Allah di sini, sehingga kita yakin bahwa Allah itu ada, sehingga kita bisa mengendalikan hawa nafsu, atau kita bisa mengendalikan bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat itu karena kehadiran Allah. Kemudian yang kedua yaitu ketulusan dalam beribadah. Jadi dalam ibadah itu ya kita tulus, kita ikhlas. Apapun yang terjadi, contohnya pada kesempatan hari ini, Bapak Ibu melaksanakan sahur, mungkin jadi ibu sudah jam 2 sudah bangun, biasanya masih di pembaringan atau tempat tidur, tapi karena di bulan Ramadan dan harus menyiapkan sesuatunya karena Allah, sehingga dimudahkan ringannya untuk menjalankan sesuatu. Sampai pada hari itu menjalankan ibadah subuh, diberikan kaki yang ringan untuk berangkat ke masjid. Ini salah satu contoh keikhlasan kita dalam menjalankan ibadah. Kemudian yang selanjutnya yaitu meningkatkan kualitas ibadah kita.
Meningkatkan kualitas kita itu dalam rangka kita untuk bagaimana kita berbuat yang sebaik-baiknya pada saat nanti kita dipanggil oleh Allah. Kita punya bekal, karena insya Allah ibadah kita akan diterima. Sehingga kita menjalankan ibadah itu tidak asal-asalan. Kita menjalankan ibadah itu tidak asal menjalankan. Tapi yang pertama memang harus kesadaran penuh, yaitu bagaimana kualitas kita setelah kita tabelatul ihram dan seterusnya. Kalau itu ibadah sholat, kalau itu ibadah puasa, bagaimana kualitas ibadah puasa kita? Kita harus punya suatu pegangan. Bagaimana kita bisa mengedukasi diri kita sendiri, kita bisa belajar pada diri kita sendiri bagaimana kualitas berpuasa kita. Kalau kita tidak bisa meningkatkan hanya sekedar berpuasa saja misalnya, yang dapatnya ya haus dan lapar. Yang lainnya ya hanya sekedar memenuhi kewajiban kita sebagai umat muslim untuk menjalankan ibadah puasa, tapi tidak dihayati, tidak dibarengi dengan bagaimana meningkatkan kualitas kita untuk beribadah puasa. Kemudian ini yang kedua yaitu aspek sosial. Kalau tadi aspek spiritual, yang kedua aspek sosial. Ihsan dalam hubungan dengan sesama. Yaitu kalau tadi hablum minallah, sekarang hablum minannas. Bersikap baik dan penuh kasih sayang. Kita dalam kehidupan sehari di masyarakat, supaya hati kita tenang, hati kita senang, itu kita harus berkomunikasi dengan lingkungan kita. Lingkungan kita yang seperti apa? Ya tetangga kanan kiri kita. Kalau kita bisa menjalankan aspek ini, sosial ini, insya Allah hidup kita akan lebih tenang lagi, hidup kita akan lebih nyaman lagi. Karena apa? Tidak ada problem permasalahan di lingkungan. Kalau lingkungan kita lingkungan rumah tangga, ya keluarga kita. Kalau lingkungan kita itu di masyarakat, ya tetangga kanan kiri kita. Kalau lingkungan kita di lingkungan kerja, ya berarti teman-teman kerja kita. Kalau kita masih di sekolah, ya berarti teman-teman sekolah. Itulah yang dimaksud di dalam lingkungan itu. Bagaimana aspek sosial itu bisa memberikan dampak positif bagi pemikiran kita, bagi hati kita untuk melangkah lebih lanjut. Karena rangkaian kita berbuat sesuatu itu dalam rangka apa? Tujuan yang paling utama, yaitu bagaimana kita membuat amalan-amalan yang insya Allah pada akhirnya Allah akan mempertanyakan itu sebagai bekal kita di hadapan Allah. Bersikap baik dan penuh kasih sayang, menunjukkan akhlak yang baik dalam keluarga, masyarakat, dan lingkungan kerja, menebarkan senyum. Senyum itu aja sudah bagian dari bagaimana hubungan sosial kita kepada lingkungan kita. Berbicara yang baik. Kenapa sih kita harus berbicara yang tidak sama-sama kita keluarkan dari mulut kita? Kalau bisa yang kita keluarkan dari mulut kita itu keluarkan yang memberikan dampak positif kepada apa yang orang mendengar. Sama-sama kita ucapkan dengan yang baik, dengan yang menyenangkan. Itu akan berbeda manakala kita ucapkan dengan nada yang keras, dengan menyakiti hati seseorang atau orang lain. Ini dampaknya akan berbeda. Kalau kita bisa menjalankan kasih sayang, berbicara yang baik, sama antara kita yang mengucapkan, antara orang lain yang mendengarkan, itu akan mendapatkan hati yang nyaman, hati yang sejuk. Pikiran-pikiran kita, pikiran yang tidak ada tendensius yang sifatnya negatif, yang merugikan pikiran kita. Nah, kalau kita sudah terganggu pikiran kita, terganggu dalam hati kita, akan dampaknya apa? Sakit. Yaitu bisa sakit hati, bahkan secara lahiriah akan mempengaruhi metabolisme dalam tubuh untuk bekerja. Jadi sebenarnya kalau orang sakit itu sebenarnya kepasrahan yang paling utama, dan itu akan memberikan suatu efek pada diri yang sakit untuk
bagaimana menata organ-organ tubuh kita itu bisa sesuai dengan kerjanya. Nah, ini berbicara lembut misalnya, ini juga tidak nada yang keras. Nah mungkin kalau di tempat kita mungkin dengan bahasa-bahasa yang santun, bahasa yang nyaman, bahasa yang didengar itu bagus, sopan dan santun, ini akan memberikan dampak. Tapi kalau kita misalnya di wilayah Jawa Timuran itu, suara nadanya akan keras. Mungkin di sana dibawa ke sini akan berbeda. Orang misalnya marah-marah gitu. Nah ini kan karakter ini juga akan berpengaruh di mana letak kita, yaitu lingkungan tadi kita. Bapak, Ibu, jamaah Masjid Qaulul Gusti rahimahullah sallallahu Allah. Kemudian selanjutnya yaitu membantu orang lain dengan ikhlas. Kalau kita membantu orang lain itu dilandasi dengan keikhlasan. Jangan dilandasi dengan tendensi-tendensi yang di luar dari keikhlasan. Contohnya misalnya, kalau kita memberikan sesuatu, ya ikhlas karena Allah. Jangan sampai mempunyai pemikiran bahwa saya dia dipandang orang mampu, atau saya dipandang memberikan contoh, saya dipandang sebagai orang yang pintar. Ini akan menimbulkan pemikiran kita akan berbeda, yaitu kesombongan. Kalau kita sudah dibinggapi kesombongan, ini akan memberikan dampak hati kita seakan-akan kita paling pintar. Sehingga apa yang terjadi? Kita tidak bisa menghormati orang lain. Kita tidak bisa menghargai orang lain karena merasa diri kita pintar, merasa diri kita kuat. Sehingga kalau kita punya dasar dalam melaksanakan perbuatan untuk berminanas kepada orang lain dengan keikhlasan, insya Allah akan memberikan balasannya. Apa balasan kita dapatkan? Hati kita, detak jantung kita itu tertata dengan baik. Sehingga kita ngomong kalau Idul misalnya, kalau di bulan puasa kita bisa bersilaturahmi, kita bisa tukar pikiran dengan ngopi. Kalau kita tidak punya beban, akan nambah ringan. Kopi akan menjadi, walaupun pahit, akan menjadi lebih nyaman. Karena apa? Ya karena hati kita itu sudah tertata dengan baik, karena tidak punya beban, tidak punya masalah. Kalau kita misalnya minum yang manis-manis, tapi hati kita itu merasa terganggu, sehingga yang manis menjadi bisa macam-macam, bisa sepet, bisa banyak sekali gitu. Kasih gula 1 kilo itu, kalau hati kita itu gak nyaman, ya jadi manis gitu. Nah ini, sehingga landasan yang harus kita lakukan dalam berbuat kebaikan atau dengan sesama, yaitu dengan keikhlasan. Nah di sini di surat Al-Baqarah ini, artinya apa saja yang kamu infakkan maka sesungguhnya Allah mengetahui. Jadi goib tadi mengetahui. Kalau Allah mengetahui, ya berarti apa yang kita lakukan berarti diawasi oleh Allah. Sehingga ya kita dipaksa harus, bagaimana caranya kita harus ikhlas. Dipaksa dulu. Kalau kita tidak dipaksa, ya mungkin tidak bisa. Saya sampaikan kepada jamaah haji pada saat mendampingi jamaah haji itu, bagaimana keikhlasan kita untuk beribadah. Mungkin kalau kita di Indonesia, mungkin kalau kita datang ya pas azan, kita datang mungkin pas iqomah misalnya. Tapi kalau di tanah suci orang kan berbeda lagi. Kita datang ke masjid sudah 2 jam sebelumnya sudah siap-siap, bahkan 3 jam sudah siap-siap dengan ringan tangan, dengan kakinya berangkat menjalankan ibadah di Masjidil Haram dan misalnya di Madinah, itu akan lebih mudah. Kenapa? Karena dilandasi niat karena Allah. Ini. Kemudian yang ketiga yaitu aspek profesional. Nah, aspek
profesional ini Ihsan dalam pekerjaan dan bertanggung jawab. Nah, profesional yang di sini memang kita dituntut dalam bekerja, dalam melakukan sesuatu harus profesional. Profesional seperti apa? Kita punya aturan, kita punya pegangan, kita punya regulasi. Ikuti dari apa yang sudah digariskan sebagai, oh ini pegangannya seperti ini, ikuti. Regulasinya seperti ini, ikuti. Insya Allah kalau kita mengikuti dari apa yang sudah kita rancang, itu tingkat profesionalitas kerja akan lebih baik. Sehingga bagaimana hasilnya? Berarti ada tanggung jawab pada diri kita untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang kita lakukan. Misalnya bekerja misalnya. Kalau kita profesional, ya mungkin kalau sebagai bawahan akan disenangi oleh atasan. Kenapa? Kita kerjanya profesional. Misalnya kedisiplinan datangnya awal misalnya. Pada saat ada tugas bisa diselesaikan dengan baik misalnya. Dalam penyimpanan berkas bisa dilakukan dengan baik misalnya. Penataan bisa dilakukan dengan baik. Ini akan memberikan dampak apa? Yaitu dampak yang pertama memang komunikasi hubungan kerjanya akan lebih baik. Sehingga akan mendapatkan reward misalnya, akan mendapatkan bonus misalnya. Kenapa? Yaitu tingkat profesionalitas. Kemudian di dalam sabda Rasulullah, sesungguhnya Allah menciptakan seseorang yang apabila bekerja ia melakukan dengan sebaik-baiknya. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini yang melandasi kita, ini yang menjadi pegangan kita. Kemudian melakukan pekerjaan dengan jujur, disiplin, penuh dengan tanggung jawab. Menghindari kecurangan dan ketidakadilan. Nah ini, kalau kita berbicara kecurangan itu berangkat dari yang kecil-kecil. Ketidakadilan itu berangkat dari yang kecil-kecil. Sehingga apa? Dengan kecil-kecil ini kalau kita kumpulkan akan menjadi besar. Sehingga akan, kalau kita seakan-akan kita melakukan berbicara kepada orang dengan sedikit kita menyinggung orang, lama-lama dia akan lebih banyak lagi, bebannya lebih berat lagi. Ini yang dimaksud bagaimana kita menghindari kecurangan. Kemudian aspek yang terakhir yaitu aspek pribadi atau ihsan dalam mengendalikan diri. Bapak Ibu jamaah sholat syukur Allah yang dimuliakan Allah, dengan bagaimana pribadi kita yaitu mengendalikan hawa nafsu. Ini bagaimana kita bisa mengendalikan hawa nafsu? Ya, karena kita sudah punya pegangannya. Karena apa? Ya karena tujuannya kita pada Allah. Sehingga pada saat bagaimana kita tidak marah, bagaimana kita mendengar seseorang yang suaranya tidak nyaman tapi kita bisa sabar. Karena ada landasannya apa? Ya misalnya di bulan Ramadan ada aturan-aturan yang seperti itu. Kenapa? Hablu minan nas inilah yang menjadikan pegangan buat kita. Kalau kita berbuat baik, insya Allah akan Allah berikan kebaikan. Kemudian memiliki kesabaran dan ketabahan. Sabar dalam menerima apapun dan tabah dalam kita mendapatkan ujian. Nah ini kan yang harus kita capai pada tataran untuk diri kita. Kemudian yang terakhir yaitu selalu bersyukur dan berpikir positif. Nah inilah yang kalau kita sudah tatarannya memberikan, mendapatkan kesyukuran, syukur dari apa yang ada, apa yang kita dapatkan, itu semuanya karena dari Allah. Insya Allah dengan kesyukurannya Allah akan berikan banyak kenikmatan serta berpikir yang positif. Nah dengan berpikir positif ini kembali lagi pada bagaimana peran pikiran kita, peran hati kita supaya bisa melakukan aktivitas dengan tadi tanggung jawab, profesional, dan tidak marah, sabar dan seterusnya. Ini bagian dari bagaimana kita berpikir yang positif. Bapak Ibu jamaah sholat syukur dimuliakan Allah, mungkin itu saja yang bisa saya matur. Mudah-mudahan pada kesempatan hari ini di Ramadan dan yang mungkin menjalani
Pak Nam ini mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kelancaran sehingga kita bisa menjalankan ibadah mahdoh maupun ibadah muamalah yang lain, dan Allah akan memberikan ridho untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa saya matur. Nasrullah wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.